Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mary Arlina, guru sejarah Indonesia di kelas 12. Hari ini kita akan membahas tentang demokrasi terpimpin di Indonesia. Nah, apa arti demokrasi? Demokrasi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang artinya rakyat dan kratos yang artinya pemerintahan. Jadi demokrasi itu adalah pemerintahan dari rakyat. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi itu adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, kapan sih demokrasi di Indonesia itu dimulai? Nah, demokrasi di Indonesia itu terbagi terdalam beberapa fase. Fase pertama yaitu dari tahun 1945 sampai 1949. Fase kedua itu demokrasi dari 1949 sampai 1959. Itu ada demokrasi liberal. Fase ketiga yaitu dari tahun 1959 sampai 1965, yaitu yang kita akan bahas hari ini mengenai demokrasi terpimpin di Indonesia. Fase keempat yaitu demokrasi Pancasila, itu dari tahun 1965 sampai 1998 atau yang kita kenal sebagai Orde Baru. Nah, yang terakhir itu adalah demokrasi dari 1998 hingga sekarang. Nah, kita lihat pengertian demokrasi terpimpin menurut Presiden Soekarno. Jadi Presiden Soekarno mengambil demokrasi terpimpin itu dilandaskan dari tubuh Pancasila, yaitu sila keempat, yang isinya itu adalah sebuah demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Nah, namun selama pelaksanaannya terjadi beberapa penyimpangan seperti trias politika dalam badan eksekutif yang dipimpin oleh Presiden Soekarno lebih besar daripada legislatif dan yudikatif. Jadi otoritas presiden di sini sangat besar sekali, bahkan melebihi otoritas dari legislatif dan yudikatif. Nah, ciri-ciri demokrasi terpimpin itu ada 3. Yang pertama, dominasi presiden yang sangat besar sekali, segala kebijakan dan keputusan berada di tangan presiden. Yang kedua, komunis berkembang sangat pesat. Nah, ini berkembangnya komunis itu dilandasi dari kebijakan presiden pada saat itu, yaitu Nasakom, nasionalis, agamis, dan komunis. Yang ketiga, mulai dominasi ABRI dalam pemerintahan. Di sini Presiden Soekarno, siapapun pemimpin ABRI itu diberikan jabatan sebagai ketua dari BUMN atau staf pemerintahan. Yang selanjutnya, latar belakang di demokrasi terpimpin itu ada 3. Dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Yang kedua, dibubarkannya Konstituante hasil pemilu 1945 dan diputuskannya kembali ke UUD 1945. Nah, ini kembali ke UUD 1945 maksudnya karena pada masa demokrasi liberal kita menggunakan UUDS, yaitu Undang-Undang Dasar Sementara. Yang ketiga, pembentukan MPRS dan DPRS. Kita lihat alasan kenapa Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 itu ada 4 poin utama. Yang pertama, kegagalan konstituasi hasil pemilu 1945 dalam merumuskan Undang-Undang Dasar baru. Nah, yang kedua, pergantian kabinet yang terlalu cepat bagi Presiden, karena terlalu cepatnya pergantian kabinet ini berdampak terhadap terhambatnya pertumbuhan perekonomian di Indonesia pada saat itu. Yang kedua, terjadinya pergolakan daerah dan gerakan separatis. Di sini gara-gara banyaknya pergolakan daerah dan gerakan separatis, munculnya ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah. Nah, untuk mencegah itu, maka Presiden mengambil langkah untuk dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang dimana segala keputusan itu berada di tangan satu orang, yaitu Presiden. Yang keempat, partai terlalu mengutamakan kepentingan partai daripada kepentingan rakyatnya. Nah, teman-teman atau anak-anak mungkin masih ingat pada saat demokrasi liberal itu banyak sekali kabinet yang mengundurkan diri karena munculnya mosi tidak percaya dari partainya. Nah, ini yang menyebabkan Presiden mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Nah, kita lihat kebijakan politik apa saja yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno pada masa demokrasi terpimpin. Yang pertama itu ada MPRS. MPRS itu adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara. Nah,
Dibentuknya MPRS oleh Presiden itu berdasarkan keputusan Presiden nomor 2 tahun 1959, yang dimana anggota MPRS itu adalah anggota DPR hasil pemilu, utusan daerah, dan golongan profesional. Nah, ketuanya itu adalah Khairul Saleh. Nah, di sini keputusan MPRS yang melanggar Undang-Undang Dasar 1945 adalah keputusan MPRS nomor 3 garis miring MPRS tahun 1963, di mana MPRS memutuskan presiden untuk menjadi presiden seumur hidup. Artinya Presiden Soekarno dijadikan presiden seumur hidup. Nah, ini jelas melanggar Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, Wakil ABRI diberi kedudukan sebagai menteri akibat dari dui fungsi ABRI yang dikeluarkan oleh Jenderal Ahmad Nasution. Jadi, siapapun petinggi ABRI itu bisa menjadi menteri atau bisa menjadi staf dari pemerintahan. Yang ketiga, tugas MPRS itu sebatas mengesahkan GBHN, garis besar haluan negara, dan manifesto politik. Manifesto politik di sini ini adalah Nasakom, nasionalis, agamis, dan komunis. Itu harus disebarkan kepada rakyat dan ditumbuhkan kepada batang tubuh setiap pemerintah daerah. Selanjutnya, pidato presiden yang berjudul Berdiri di Atas Kaki Sendiri sebagai pedoman revolusi dan politik luar negeri. Maksudnya berdiri di atas kaki sendiri, di mana Indonesia itu berdiri sendiri di bumi pertiwinya sendiri tanpa ada campur tangan asing. Dari MPRS kita akan melihat DPAS. Nah, DPS itu adalah Dewan Pertimbangan Agung Sementara. Tugasnya ini pertama, sebelum masuk ke tugas, diketuai sendiri oleh Presiden. Jadi DPS itu ketuanya Presiden, maka Presiden memilih wakilnya yaitu Ruslan Abdul Ghani, yang dimana DPS itu beranggotakan 43 orang. Nah, tugasnya adalah memberikan jawaban atas setiap pertanyaan Presiden dan mengajukan usulan-usulan untuk negara kepada Presiden. Nah, selanjutnya mengusulkan pidato penemuan kembali revolusi kita untuk dijadikan garis besar haluan negara. Ini adalah sebagian kecil dari tugas DPAS. Nah, kita lihat di sini ternyata Presiden Soekarno pada masa demokrasi terpimpin itu membubarkan DPR hasil pemilu dan membentuk DPR GR, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong. Yang pertama, DPR hasil pemilu dibubarkan karena alasannya DPR itu banyak menentang kebijakan-kebijakan pemerintah, maka dibubarkan oleh Presiden Soekarno. Yang kedua, pembentukan DPR GR oleh Presiden dengan anggota semuanya itu ada 130 wakil dari partai PNI, NU, dan PKI. Yang ketiga, tugas DPR GR melaksanakan manifesto politik to build the world anew, mewujudkan amanat penderitaan rakyat, melaksanakan demokrasi terpimpin. Nah, sebelum kita berangkat lebih jauh, saya akan membahas dulu saat demokrasi terpimpin dimulai, itu kan dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Ternyata dikeluarkannya Dekret Presiden ini ada beberapa partai yang sangat menolak keputusan Presiden. Partai pertama itu adalah Partai Masyumi, partai kedua itu adalah NU, partai ketiga itu adalah PSS, partai keempat itu adalah Partai Katolik Indonesia, partai kelima itu adalah Partai Rakyat Indonesia. Nah, di sini menarik sekali, padahal pada saat dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1999, NU itu menentang sekali keputusan Presiden. Tapi pada saat pembentukan DPR GR, NU itu malah memihak Presiden. Ini alasannya karena ada kepentingan partai. Itu yang pertama. Yang kedua, karena Presiden itu membuat 3 kaki pemerintah, yaitu yang pertama PNI yang bersifat nasionalis, NU itu agamis, PKI yang bersifat lebih mendekatkan diri kepada buruh dan tani. Ini alasannya kenapa ada Nasakom, karena agar pemerintahan demokrasi terpimpin itu stabil. Nah, di sini alasan kenapa partai-partai tadi menolak, yang pertama itu ada 2 alasan. Pertama itu hak mengubah tata negara secara radikal adalah keputusannya itu adalah keputusan Dewan Konstituante, bukan keputusan Presiden. Yang kedua, secara prinsipal partai menolak
konsep presiden itu karena alasan PKI itu diikut campur dalam tubuh pemerintahan. Nah ini alasan kenapa beberapa partai menolak kebijakan pemerintah, tapi partai-partai yang menolak ini mereka itu banyak tidak dilibatkan dalam pemerintahan. Jadi mereka seperti perwakilan-perwakilan beberapa partai seperti Partai Katolik, Masyumi, PSS, Partai Rakyat Indonesia, mereka itu tidak ada yang bergabung dalam DPR-GR ataupun DPAS, bahkan MPRS. Selanjutnya kita lihat ternyata presiden itu membentuk Prom Nasional. Prom Nasional itu ditetapkan oleh presiden di keputusannya itu nomor 13 tahun 1959, di mana Prom Nasional itu adalah lembaga yang berfungsi menampung segala kegiatan penggalangan massa yang revolusioner yang tergabung dalam organisasi-organisasi, di mana presiden ingin setiap masyarakat ini yang memiliki jiwa revolusioner itu ada wadah untuk mendirikan organisasi. Nah, Prom Nasional ini nanti ini kita lihat ada gambar di samping. Ini adalah protes para buruh terhadap perusahaan-perusahaan asing milik Belanda yang belum dinasionalisasikan menjadi milik Indonesia. Selanjutnya, pada tahun 1962, Presiden Soekarno mengeluarkan keputusan Presiden nomor 94 tahun 1962 tentang pengintegrasian semua lembaga negara. Jadi semua lembaga negara diintegrasi meliputi MPRS, DPR, GR, DPA, DPRNAS, dan Prom Nasional dengan lembaga eksekutif. Nah, dampak dari penggabungan lembaga negara ini, maka yang tadinya polisi dengan TNI itu terpisah, mereka bergabung jadi satu di dalam batang tubuh ABRI. Jadi nanti polisi dengan TNI itu bergabung di dalam ABRI. Nah, nanti mereka dipecah lagi, nanti adanya TNI, nanti adanya polisi, itu terpecah kembali itu nanti pada saat reformasi tahun 1998 yang dimana keputusan dari Presiden B.J. Habibie. Nah, selanjutnya, di sini ada gambar Presiden Soekarno dan Presiden Tiongkok, yaitu pada saat itu Mao Zedong atau Mao Zedong. Pada masa demokrasi terpimpin, politik luar negeri Indonesia itu bebas aktif, ini mengalami pergeseran. Nah, Indonesia menjadi lebih condong memihak blok timur atau bloknya komunis. Ingat ya, pada saat Indonesia merdeka itu keputusan wakil presiden, yaitu pada saat itu adalah Muhammad Hatta, menetapkan kebijakan politik bebas aktif. Muhammad Hatta ini melihat ternyata pada saat dunia itu mengalami perang dingin, di sini dia melihat agar Indonesia itu bebas bergerak, mau ke barat atau ke timur, maka dicanangkanlah politik bebas aktif. Karena Muhammad Hatta melihat baik liberal dan komunis itu seperti dua gunung es. Nah, ini agar bisa Indonesia lewat dari gunung es itu, ya ditetapkanlah politik bebas aktif. Namun nyatanya nanti pada saat demokrasi liberal, kita lebih condong ke liberal, kita banyak sekali mendapatkan bantuan dana dari negara-negara liberal, khususnya Amerika. Nah, pada masa demokrasi terpimpin, kita lebih banyak condong ke komunis. Nah, ini ada alasannya kenapa akhirnya Presiden Soekarno pada masa demokrasi terpimpin lebih condong kepada komunis. Di sini, dari pembahasan setelah Indonesia merdeka hasil perjanjian KMB, mungkin anak-anak, rekan-rekan masih ingat, salah satu perjanjian KMB itu isinya adalah Irian Barat tidak masuk ke wilayah Indonesia. Nah, selama masa demokrasi liberal, setiap kebijakan dari kabinet itu hampir semuanya ada satu kebijakan yang sama. Dari kabinet pertama hingga kabinet terakhir, kebijakannya itu adalah mengembalikan Irian Barat ke Indonesia, menggagalkan hasil perjanjian KMB. Nah, di sini ternyata sampai demokrasi terpimpin Indonesia itu masih belum bisa mengembalikan Irian Barat ke wilayah Indonesia. Hingga akhirnya karena kecewa pihak negara-negara liberal atau negara-negara barat tidak membantu Indonesia, akhirnya Indonesia memilih kubu blok timur, yang dimana nanti baik China dan Uni Soviet itu membantu Indonesia untuk memasukkan Irian Barat ke Indonesia dengan memberikan bantuan dana dan memberikan bantuan persenjataan untuk membebaskan Irian Barat. Nah, ini alasannya. Nah, di sini
Kita lihat step pertama, pada masa demokrasi liberal, Indonesia itu aktif dalam perdamaian dunia dengan pengiriman pasukan Garuda yang di bawah bendera PBB dan Konferensi Asia Afrika. Jadi Indonesia itu banyak mengirimkan tentara-tentaranya yang dikenal sebagai pasukan Garuda ke beberapa negara yang masih mengalami konflik atau beberapa negara yang sedang mengalami perjuangan kemerdekaan. Nah, ini kalau untuk perjuangan kemerdekaan khususnya di Asia dan Afrika itu di bawah KA. Kalau misalnya PBB itu adalah wilayah-wilayah yang sering konflik. Nah, yang step kedua ini pada masa demokrasi terpimpin, Indonesia lebih condong ke blok timur. Ini ada alasannya, karena kekecewaan Indonesia terhadap PBB. Nah, ini kecewanya karena apa? Karena pada saat itu PBB itu memasukkan Malaysia menjadi Dewan Keamanan Sementara. Nah, bagi Indonesia itu satu keputusan yang sangat mengecewakan sekali. Hingga akhirnya mau tidak mau Tiongkok dan Uni Soviet itu mendekati Indonesia dengan cara memberikan bantuan senjata khususnya untuk membebaskan Irian Barat. Selanjutnya, terdapat dua kekuasaan dunia, yaitu OLDEFOS, the Old Stable Forces, dan NEFOS, New Emergency Forces. Nah, Presiden Soekarno itu melihat pada saat tahun 1959, itu melihat dunia itu seperti terbagi menjadi dua kubu kekuatan. Ini ada OLDEFOS dan ada NEFOS. Nah, OLDEFOS sendiri itu terdiri dari negara-negara kapitalis, itu negara-negara adik kuasa yang sangat berkembang sekali seperti Inggris, Prancis, terus Amerika. Nah, kalau misalnya NEPOS itu terdiri dari negara-negara berkembang yang menentang imperialis dan kapitalis. Nah, ini pendapat Presiden Soekarno. Selanjutnya, ini ada konfrontasi dengan Malaysia, di mana menjadikan Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB yang menimbulkan kemarahan bangsa Indonesia. Nah, ini selain Malaysia dijadikan anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, ternyata Malaysia pun di sini nanti membentuk satu negara gabungan di bawah Inggris pada saat itu, karena Malaysia merupakan negara bagian dari persemakmuran Inggris sampai sekarang. Nah, bagi Indonesia, bentuk-bentuk itu adalah bentuk new kolonialisme atau bentuk penjajahan baru. Nah, hingga akhirnya di dalam pidatonya Presiden Soekarno itu mengeluarkan Wikora. Nah, pidatonya ini terjadi pada 3 Mei 19 maaf ya, ini harusnya 56. Ini memperkuat pertahanan revolusi Indonesia, membantu perjuangan rakyat Malaysia, Singapura, Sabah, Sarawak, dan Brunei, membubarkan negara boneka Malaysia. Nah, ini dari Wikora. Nah, munculnya proyek mercusuar dengan sasaran diplomasinya. Nah, di sini proyek mercusuar itu bukan hanya ada di bidang politik, tapi proyek mercusuar pun ada di bidang ekonomi. Kalau misalnya di politiknya, salah satunya itu sasaran diplomasinya, pengiriman misi safari berdikari ke tempat negara-negara Timur Tengah yang sedang berkonflik dan 8 negara Afrika, baik yang sedang konflik ataupun negara yang sedang memperjuangkan kemerdekaannya. Terus pembentukan poros Jakarta, Phnom Penh, Hanoi, Peking, dan Pyongyang. Ini adalah poros komunis di Asia. Selanjutnya, ini ada proyek mercusuar. Salah satunya nanti ada Ganevo, Games of the Emerging Forest, dan Kanevo, Conference of the New Emerging Forest. Nah, di sini untuk mendukung dari Ganevo ini, Indonesia nanti membentuk yang namanya membangun yang namanya Gelora Bung Karno. Nah, GBK sekarang itu sudah dibentuk pada masa demokrasi terpimpin. Tujuannya itu agar terselenggaranya pekan olahraga yang diikuti khususnya oleh negara-negara di Asia, terutama oleh negara-negara komunis. Selanjutnya, di sini proyek mercusuar pun untuk mendukung Ganevo di sini membangun Monas. Ini ingin menandingi Menara Eiffel dan Patung Liberty di Amerika. Terus ada pembangunan tadi GBK, ada membangun Bundaran HI. Tujuannya itu seperti agar struktur transportasi Indonesia itu seperti teratur,
Kemudian saat menjamu tamu pun Indonesia disegani. Kemudian dibentuknya jembatan Ampera di Palembang, terus patung Selamat Datang, terus katedral dan Masjid Istiqlal. Nah, selanjutnya ini perjuangan pembebasan Irian Barat, karena ini masih masuk ke dalam kebijakan politik Indonesia. Yang pertama, pembebasan Irian Barat itu dilakukan diplomasi secara bilateral dengan negara Belanda. Yang kedua, meminta bantuan kepada PBB. Kemudian nanti di sini PBB akhirnya memutuskan melalui sidang Majelis Umum PBB dengan cara mengirimkan sekjen PBB yaitu UDET menunjuk duta besar Amerika Serikat yaitu Oswald Banker agar membujuk Belanda untuk menyerahkan Irian Barat ke Indonesia selambat-lambatnya 2 tahun. Nah, keputusan dari Banker ini mengecewakan Presiden Soekarno, karena bagi Presiden Soekarno 2 tahun itu adalah waktu yang sangat lama, seakan-akan PBB itu tidak mendukung Irian Barat agar masuk ke Indonesia. Selanjutnya 17 Agustus 1956 Presiden Soekarno mengumumkan pembentukan Provinsi Irian Barat sebagai provinsi ke-23 dengan ibu kotanya yaitu Swasio di Tidore, dengan kepala provinsinya itu Zainal Abidin Syah. Selanjutnya pada 8 Februari 1958 dibentuknya Front Nasional Pembebasan Irian Barat. Pada 17 Agustus 1960 pemerintah Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda, dan disinilah diputuskan Irian Barat masuk ke wilayah Indonesia. Nah, untuk membebaskan Irian Barat dari Belanda atau menggagalkan perjanjian KMB, Indonesia itu melakukan berbagai macam cara. Yang pertama di sini ada melakukan konfrontasi ekonomi dengan cara memboikot kegiatan yang berhubungan dengan Belanda dan menasionalisasikan berbagai perusahaan milik Belanda di Indonesia. Dibantu dengan ribuan buruh melakukan aksi mogok di perusahaan milik Belanda, serta kapal-kapal milik Belanda dilarang masuk ke perairan Indonesia. Selanjutnya, Indonesia pun melakukan konfrontasi militer. Nah, konfrontasi militer dengan cara membeli senjata dari Uni Soviet. Adapun Belanda segera mengirimkan kapal perang Karl Doorman untuk menghadapi Indonesia. Selanjutnya di sini Indonesia pada tanggal 19 Desember 1961 Presiden Soekarno mencanangkan Trikora, yaitu gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda, kibarkan sang merah putih di Irian Barat, dan persiapan untuk mobilisasi umum. Nah, di sini konfrontasi militer pun masih berlanjut. Pada tanggal 2 Januari 1962 membentuk Komando Mandala. Yang pertama, tahapan infiltrasi, memasukkan pasukan TNI ke dalam wilayah Irian Barat secara perlahan dan tersembunyi. Tahapan eksploitasi, yaitu tahapan serangan terbuka terhadap pos-pos pertahanan Belanda di Irian Barat. Tahapan ketiga yaitu tahapan konsolidasi, yaitu tahapan menegakkan kedaulatan NKRI di wilayah Irian Barat. Nah, dari perjuangan konfrontasi militer di sini, dengan bantuan dari Amerika Serikat dan PBB, maka dimunculkanlah perjanjian New York pada 15 Agustus 1962. Isi dari perjanjian New York itu ada dua. Yang pertama, kekuasaan Irian Barat akan diserahkan kepada UNETA, yaitu Unit National Temporary Authority. Yang kedua, akan diadakan peperangan penentuan pendapat rakyat di Irian Barat sebelum akhir tahun 1969. Nah, di sini adalah poin kedua di sini, masyarakat melakukan musyawarah, diberikan pilihan mau merdeka sendiri dengan di bawah Belanda atau mau masuk ke wilayah NKRI. Nah, hasil dari ini hingga akhirnya pada 1 Mei 1963 Irian Barat secara resmi diserahkan pada Indonesia dengan tanda pengibaran bendera UNETA bersama merah putih. Di sini hasil dari peperang ini, penentuan pendapat rakyat ini adalah 98% masyarakat Irian Barat memutuskan bergabung dengan NKRI. Alasannya itu karena satu budaya, satu sejarah, dan satu wilayah. Selanjutnya, PBB menurunkan pasukan UNESEC, yaitu Unit National Security Forces. Jenderalnya itu Saifuddin Khan dari Pakistan. Pameran 14 Juli 1969 sampai 2 Agustus 1969 di Jayapura menghasilkan masyarakat Irian Barat itu bulat,
masuk tergabung dalam NKRI. Nah, di sini kita masuk sistem ekonomi Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Yang pertama, pemerintah Indonesia membentuk Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang diketuai sendiri oleh Presiden Soekarno berdasarkan MPRS nomor 2, slide MPRS garis miring 1960. Pada tanggal 25 Agustus 1999, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan pemotongan nilai mata uang Sanering untuk mengatasi inflasi yang tinggi dalam masyarakat. Tindakan ini didasari oleh peraturan pengganti UU nomor 3 tahun 1959. Ada 3 poin. Uang kertas pecahan bernilai Rp500 menjadi Rp50. Uang kertas pecahan bernilai Rp1.000 menjadi Rp100. Pembekuan simpanan di bank yang melebihi Rp25.000 itu dibekukan oleh negara. Karena apa? Karena pada saat itu Indonesia mengalami inflasi yang sangat besar sekali. Pada tanggal 28 Maret 1963, pemerintah Indonesia mengeluarkan Deklarasi Ekonomi atau disingkat dengan DEKON yang berisi 14 peraturan pokok perekonomian, menciptakan ekonomi nasional, demokratis, dan bebas dari unsur imperialisme. Nah, di sini Indonesia itu ingin terlepas seutuhnya dari pengaruh ekonomi Belanda. Yang kita tahu perekonomian Indonesia dari 1945 sampai 1959 itu adalah ekonomi warisan dari Belanda. Pemerintah Indonesia melakukan pencetakan uang secara besar-besaran untuk menutupi devisa negara. Nah, dampak dari pencetakan uang secara besar-besaran ini pecahan uang tanpa perhitungan hingga terjadinya inflasi mencapai 400%. Nah, di sini sistem ekonomi pada demokrasi liberal masih lanjutan. 13 Desember 1965 pemerintah mengeluarkan devaluasi mata uang Rp1.000 menjadi Rp1, membentuk bank tunggal milik negara dan menyatukan bank negara dalam satu wadah bank serentak, yaitu Bank Siklus dan Bank Umum pada tahun 1965. Jadi segala bentuk bank yang ada di Indonesia itu akan berpusat terhadap Bank Indonesia atau BI. Selanjutnya di sini membentuk Koloi Komando Tinggi Operasi Ekonomi untuk mengatur perekonomian negara semakin besar dan sentralistik. Jadi ekonominya itu berpusat. Nah, ini ada ciri khas komunis. Selanjutnya membentuk Dewan Perancangan Nasional dan digantikan menjadi Bappenas. Nah, di sini ekonomi Indonesia itu adalah ekonomi karena Indonesia pada saat itu memang condong sekali ke blok timur. Jelas ekonominya pun ekonomi yang berpusat kepada satu pemerintahan, yaitu ekonomi komando. Nah, pada masa dari tahun 1959 sampai 1965 Indonesia itu mengalami inflasi besar-besaran. Pertama, karena memang kas negara itu sangat kosong. Yang kedua, karena kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh presiden ini banyak merugikan rakyat, terutama di bidang perekonomian, dengan cara melakukan pembangunan secara besar-besaran. Nah, tujuan dari politik mercusuar itu agar Indonesia disegani, dihormati di luar, tapi tanpa melihat kondisi masyarakatnya, yang dimana masyarakat Indonesia pada saat itu banyak sekali terpuruk dalam bidang perekonomiannya. Nah, di sini kita lihat ada 2 tokoh nasional di sini. Salah satunya itu ada Abdul Haris Nasution. Dia adalah orang yang mengusulkan untuk kembali ke UUD 1945. Karena apa? Badan Konstituante sudah bertahun-tahun tidak berhasil menyusun undang-undang baru. Yang kedua, menolak pembentukan angkatan kelima. Yang ketiga, mencegah berkembangnya ideologi komunis. Nah, tokoh yang kedua itu adalah Yosef Sudarso. Ini Yosef Sudarso adalah orang yang sangat berperan aktif sekali. Di sini beliau dalam operasi Mandala, ia dan kapalnya Kri Macan Tutul melawan kapal Belanda pada saat itu. Pembahasan sebelumnya, di mana untuk membebaskan Irian Barat, Indonesia itu melakukan konfrontasi militer dengan cara melawan pemerintahan Belanda yang ada di Irian Barat. Nah, di sini beliau itu menghalau agar melawan Belanda agar kapal-kapal militer Indonesia lainnya itu tidak hancur ditembaki oleh kapal tempur milik Belanda, hingga akhirnya beliau mengorbankan kapal KRI Macan Tutul agar meledak, agar kapal-kapal lainnya tidak ikut hancur. Nah, ini adalah pertempuran Laut Aru. Sekian dari saya.
Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.